Halo sahabat YouTube Rino Pamajalan dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah bergabung di channel YouTube Rino Pamajalan. Baik, di video kali ini semoga kabarnya yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Dan yang belum bergabung di channel YouTube Rino Pamajalan, silahkan untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share, serta subscribe video dari channel YouTube Rino Pamajalan. Dan yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab petani kelapa sawit banyak gagal. Nah, nanti akan kita jelaskan beberapa hal atau faktor-faktor mempengaruhi penyebab daripada petani itu banyak gagal untuk tanam sawit. Maka untuk itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini sampai selesai agar tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, ada beberapa faktor penyebab daripada petani sawit banyak gagal untuk tanam sawit. Yang pertama adalah memilih bibit abal-abal. Yang kedua, memilih tempat yang jaraknya jauh. Yang ketiga, memilih lahan yang salah. Dan yang keempat, pemupukan tidak beraturan. Yang kelima, perawatan yang kurang maksimal. Maka untuk itu nanti kita akan bahas satu persatu dari penyebab yang saya jelaskan pada video kali ini. Baik, yang pertama memilih bibit abal-abal. Ya jelas ketika kita ingin untuk menanam sawit, tentu hal yang paling utama yang kita harus lihat, yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita itu memilih bibit abal-abal. Karena apa? Dari segi kualitas bibit abal-abal memang tidak baik untuk kita gunakan. Mungkin dari tingkat produktivitas itu bisa berpengaruh. Nah, zaman sekarang ini memang sangat direkomendasikan apabila kita ingin membuka lahan sawit, itu sangat direkomendasikan memilih bibit yang bibit unggul. Nah, bibit seperti PKS contohnya adalah Sriwijaya dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh bibit yang unggul. Nah, bukan bibit abal-abal. Karena kita berbicara tentang kualitas. Nah, kalau kita berbicara tentang kualitas, tentu bibit unggul itu sudah diseleksi sedemikian rupa sehingga bisa dipasarkan. Nah, kalau bibit abal-abal belum tentu diseleksi, dan itu ya kita tidak tahu kualitas daripada bibit abal-abal tersebut. Nah, jadi itu dia faktor yang menyebabkan para petani sawit banyak gagal. Nah, dari segi memilih bibit abal-abal tadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah memilih tempat yang jaraknya jauh. Ya tentu ketika kita ingin membuka lahan sawit, jangan sampai jaraknya itu jauh daripada jalan ataupun akses jalan yang bisa ditempuh menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor maupun mobil. Nah, memilih tempat yang jaraknya jauh ini berpengaruh, dan sehingga pada intinya adalah ketika kita memilih tempat yang jaraknya jauh, tentu kita akan malas untuk merawat sawit kita, karena dari segi jarak kan sudah jauh. Kemudian ketika kita sudah malas untuk merawat sawit kita, dan ini berpengaruh kepada performa sawit kita itu sendiri tentunya ya. Nah, jadi sangat tidak direkomendasikan apabila kita memilih tempat yang jaraknya jauh. Yang direkomendasikan seperti apa? Yang direkomendasikan adalah kita memilih tempat yang memang jaraknya akses jalannya baik dan tentunya bagus. Nah, bisa masuk misalnya sepeda motor maupun mobil. Nah, ini akan berpengaruh apabila kita nantinya sudah panen sawit itu juga. Nah, yang ketiga adalah memilih lahan yang salah. Lahan yang salah yang saya ingin maksudkan di sini adalah lahan yang memang tanahnya itu kekurangan unsur hara. Nah, seperti contoh pada tanah rawa berpasir ataupun tanah gambut. Nah, itu sangat tidak direkomendasikan. Tanah yang seperti apa yang direkomendasikan ataupun lahan yang seperti apa yang direkomendasikan? Lahan yang direkomendasikan adalah lahan yang memiliki tanah ataupun unsur hara yang baik tentunya ya. Nah, penanaman sawit di tempat yang baik itu adalah sebenarnya di tempat yang datar, dan juga untuk yang di daerah curang ataupun berbukit itu tidak terlalu berbukit tinggi. Nah, itu yang sangat direkomendasikan untuk memilih lahan yang baik tentunya. Jangan sampai kita ingin membuka lahan sawit itu memilih lahan yang salah. Dan yang keempat ini adalah
pemupukan tidak beraturan. Ya jelas, pemupukan yang kita lakukan terhadap tanaman sawit kita apabila tidak beraturan, misalnya dalam periode 1 tahun kita hanya memupuk satu kali, tentu kualitas daripada sawit kita yang kita tanam itu bisa saya jamin, bisa saya katakan kurang maksimal. Karena apa? Pemupukan adalah merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan tanaman, ya, pertumbuhan tanaman sawit kita itu sendiri. Bagaimana mungkin ketika kita ingin untuk mendapatkan hasil sawit yang maksimal, pupuknya tidak kita perhatikan, ya, perawatannya tidak kita perhatikan, jangan harap kita tanam sawit bisa sukses. Nah, pasti ini yang menyebabkan kita nantinya akan gagal ketika kita menanam sawit. Kemudian selanjutnya adalah perawatan yang kurang maksimal. Ya, perawatan yang kurang maksimal di sini adalah perawatan seperti penyiangan pada lahan sawit kita itu sendiri. Perawatan yang kita lakukan itu untuk sawit kita ketika sudah menghasilkan atau sebelum menghasilkan memang harus kita rawat sedemikian baik, ya, seperti kita merawat ya anak kita sendiri kalau kita sudah berkeluarga. Begitu juga untuk merawat sawit tentunya. Nah, apabila kita melakukan perawatan yang maksimal, penyiangan terhadap sawit kita, maka saya yakin sawit kita akan tumbuh lebih baik. Nah, penyiangan yang kita lakukan ataupun perawatan yang kita lakukan berupa penyiangan tadi, kemudian yang kedua adalah metodenya dengan cara disemprot. Tapi di sini saya ingin garis bawahi yang sangat saya rekomendasikan adalah bagaimana kita merawat sawit kita itu sendiri dengan cara yang baiknya adalah penyiangan. Nah, penyiangan bisa kita lakukan itu di area sekitaran piringan sawit kita, ya. Itu boleh kita lakukan penyiangan, jangan sampai di area pokok sawit kita itu menjadi kumuh, ya, banyak terdapat gulma pengganggu. Nah, ini akan berakibat fatal juga kepada pertumbuhan sawit kita itu sendiri. Nah, maka peran yang sangat penting adalah perawatan sawit kita itu sendiri. Nah, inilah dia penyebab daripada petani kelapa sawit itu banyak gagal karena ya kurang memperhatikan daripada faktor-faktor yang saya jelaskan tersebut. Baik, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sukses untuk para petani sawit di seluruh Indonesia. Saya doakan semoga yang sudah menanam sawit segera ataupun semakin bersemangat untuk melakukan perawatan sawitnya. Yang belum untuk menanam sawit, saya doakan semoga cepat dalam membuka lahan sawitnya. Salam sukses untuk kita semuanya dan sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.